Welcome to my channel Edi Sekok Malang, Jawa Timur. Untuk kali ini saya mau memperbaiki sok belakang R3 bos, yang mana di salah satu channel saya sudah pernah perbaiki juga. Nah, untuk kali ini saya mau memperbaiki lagi, yaitu di channel saya yang satu ini, yaitu Edi Sekok. Ini bocor bos, dia udah bocor, oli ini sudah keluar. Oke bos, bagaimana cara memperbaiki sok belakang mobil R3 ini, mas bos? Ikutin terus cara perbaikinya. Untuk cara memperbaikinya ini kan, kalau mobil itu tipe gas bos ya, jadi ini saya rubah ke oli semua. Jadi ketika ntar ditekan seperti ini, itu dia nggak kembali gitu bos, istilahnya nggak ada rebound seperti itu. Jadi tapi dipakai itu pasti akan nyaman, dan karena saya sudah sering perbaiki sok mobil ini bos. Oke, bagaimana cara perbaikinya? Ikutin terus video saya bos. Oke bosku, tanpa berpikir panjang lama lagi, kita langsung restorasi ini sok belakang mobil R3 ini. Untuk pertama, ini seperti biasa bos, ini saya ragum dulu untuk ngebuka kelingannya ini, biar kelingan ini bisa ngebuka sedikit. Di salah satu channel saya itu saya sudah pernah upload bos untuk sok belakang R3 ini, dan alhamdulillah sampai sekarang dia dipakai juga masih nyaman ya. Mungkin kurang lebih berapa ya, kurang lebih hampir 1 tahunan. Ini, setelah seperti ini kita buka telingannya ini bos. Oke bos, untuk membuka telingan ini as tekan ke bawah seperti ini, lalu saya pakai betel yang ujungnya saya tipiskan seperti ini bos. Sampai merata, atau kelingan ini sampai kebuka bos. Nah, setelah dengan betel yang ujungnya tipis, kita ganti dengan betel yang ujungnya tumpul. Ini ratakan terus bos. Oke bos, ini memang saya skip bos supaya nggak terlalu panjang. Nah, setelah ini kelingan ini sudah ngebuka seperti ini, kita tinggal tarik bos. Bekas seperti ini, nah, kita di bawah saja, kita tarik seperti ini. Ini untuk
lingkarannya seperti ini bos. Ini untuk sealnya itu dia ada di sini, untuk seal shocknya. Terus kalau di dalam seperti ini bos. Ya, untuk pipa bagian dalam. Terus ini untuk asoknya, ya masih aman, nggak ada yang karet sama sekali. Oke. Terus untuk seal shock ini bos, dia ada di dalam sini. Itu jalur dicatok. Nah satu lagi bos, untuk bantalan shock mobil R3 ini, shock belakang mobil R3 ini hati-hati bos, ini rawan pecah. Ini sama dengan saya yang pernah review, yaitu di salah satu channel saya yang ahli shock. Itu dia mirip dengan shock Starlet, mobil Starlet, mobil zaman dulu. Itu ini hampir sama bos. Nah, soalnya ya untuk tempat seal shocknya itu dia ada di sini, seperti ini bentuknya bos. Seal shocknya dia ada di dalam sini bos. Pokoknya ini mirip atau dia sama dengan shock Starlet. Lupa saya, kalau nggak salah itu shock belakang kalau nggak depan mobil Starlet itu. Jadi dia ini sama. Oke bos. Sekarang ini mau saya ratakan dulu, terus mau saya bersihkan dulu. Ntar kita tinggal pergantian seal shocknya. Ini mau saya bersihkan dulu bos. Oke bos, untuk seal shocknya ini bos, sebelum saya pasang itu saya pasti di bagian pinggir ini terlalu gelap. Dan di sini ini saya kasih lem, ini lem Dextone. Nah, ini saya kasih lem seperti ini bos. Kenapa? Ini kita menghindari atau antisipasi takutnya itu rembes dari pinggir seal. Jadi kita sebelum kita pasang, kalau yang sering bos ya, untuk shock mobil itu saya pasti kasih lem dulu di bagian pinggir sealnya ini. Sweet. Karena ini dia kalau kering dia seperti karet. Jadi dia akan melekat dan insya Allah untuk rembes di bagian pinggir akan teratasi. Seperti itu bos. Saja. Oh iya bos, untuk ukuran seal shock ini dia ini 1230 bos. Bentar. Ini untuk yang bekas, bekasnya ini. Nah ini ternyata dia ini bagian pinggir sini itu 30 untuk tipis ini bos. Nah, dia itu hampir sama, bukan hampir sama, memang sama dengan shock mobil Starlet. Nah ini kepake. Nah, setelah oke, sekarang kita langsung setelah saya kasih lem ini bos. Oke, bentar. Nah ini sudah saya kasih lem. Ini saya masukkan seperti ini. Karena untuk seal shocknya dia masuk ke bantalan shock menjadi satu. Jadi kita menghindari rembes dari pinggir bos. Saya kasih lem seperti ini. Saya balut pelan-pelan bos. Saya masukkan dulu. Ini kenakan sama pipa. Wah,
Wah, temen bos ya, karena di tempatku selalu mendung bos. Oke, setelah masuk seperti ini, untuk seal shock dia sudah masuk. Ini saya biarkan dulu sampai kering. Oke bos, setelah lem ini sudah kering, sekarang kita tinggal pengisian oli. Kita masukkan pipanya ini bos. Oke, seperti ini. Terus kita isi oli bos. Setelah oli terisi, ini belum benar-benar pas bos ya olinya. Nah, ini saya jelaskan. Untuk asoknya dia ukuran 12 bos. Terus ini karet plastik, ini untuk peredam bagian dalam, supaya ketika as ini naik ke atas itu dia nggak berjedak ini menatap ke bantalan soknya ini bos. Oke. Ini kita pasang. Ini olinya ini bos. Maaf bos ya, memang saya nggak pernah takar oli, karena itu banyak sekali yang bertanya. Ada yang ngasih saran kita dibongkar oli diwadahi ke botol bos, setelah itu ntar bisa ketemu berapa mili. Nah, kalau sudah bocor otomatis oli nggak akan seperti standarnya, atau pengisiannya itu oli pasti akan kelong golek Jawa deh. Jadi saya memang nggak pernah takar, tapi ada salah satu caranya sendiri bos. Ini terlalu banyak. Oke, ini seperti ini bos. Ini mas bos saya kasih tahu triknya. Ketika asok breaker ini masuk ke dalam pipa oli ini bos, seperti ini tuh. Nah itu olinya bos, oli masih ada di bawah pipa bagian dalam sedikit bos. Ini saya jamin sok mas bos pasti pas, dan oli pun nggak akan kurang ataupun nggak akan kebanyakan bos. Tuh, nah itu olinya kelihatan bos ya tuh. Oke, sekarang kita proses pemasangan untuk seal shocknya. Karena seal shock ini menjadi satu dengan bantalan shock bos, ini kita pasang pelan-pelan. Nah ini oh ya bos, salah satu lagi ya, ini ada kuningannya ini. Apabila bantalan shock ini oblak, tinggal ganti kuningan bagian dalam sini bos. Dia PMP dengan kuningan monoshock Vixen, Strength X ataupun KLX. Ukurannya pokoknya yang ukuran 12. Pelan-pelan bos. Ini ntar pasti berat ini bos. Karena kalau untuk shock mobil itu dia berat sekali untuk suspensi shocknya. Oke. Nah, bos. Oke bos, maaf bos, barusan ada orang bertanya, jadi nggak enak kalau kita lanjut. Nah ini seperti ini kita masukkan. Oke, beres, kita tinggal tekan dulu bos. Saya lap-lap dulu. Kita tinggal ini bantu dengan pipa supaya bantalan shocknya tadi yang bagian bawah itu dia masuk ke pipa oli bagian dalam.
pelan-pelan saja bos. Oke bos, setelah ini seal shock sudah masuk atau bantalan shocknya tadi udah masuk ke bagian pipa bagian dalam oli, ini kita tinggal roll lagi bos. Ini. Kita roll lagi pelan-pelan seperti ini. Wah. Ini kita roll ini untuk mengembalikan kelingannya bos. Setelah ini selesai, proses pengelingan, as posisi harus tetap masuk di dalam seperti ini bos, masuk ke dalam pipa semuanya. Oke bos, setelah pengelingannya ini sudah selesai, sudah saya keling ini bos. Ini. Yang terpenting itu bos ya, maaf sebelumnya, itu di bagian pinggir seal sini, ini yang rawan rembes bos. Ini jadi untuk pengelingannya ini harus benar-benar teliti. Jadi maaf ini nggak saya video. Untuk pengelingannya sebenarnya sama, cuma apa ya, ini nggak saya videokan karena sama, jadi saya butuh lumayan konsentrasi yang cukup lah. Ini lebih dari cukup lah buat konsentrasi. Yang terpenting itu di bagian kelingan. Nah ini yang saya kasih telunjuk ini dia nggak ada rembes oli. Karena untuk tengah gak bakal rembes karena seal itu baru seperti itu bos. Kalau bagian pinggir sini, karena apa? Saya selalu bilang hati-hati untuk bagian pinggir seal untuk perbaikan shock mobil. Untuk shock belakang itu kebanyakan seal shocknya itu dia menjadi satu dengan bantalan shock. Terus kalau nggak menjadi satu dengan bantalan shock, itu ringnya itu kayak Honda Jazz itu dia besi. Jadi bantalan shocknya itu dia biasanya itu agak lebih kecil dari pipa olinya ini. Makanya yang terpenting itu untuk kelingan shock mobil, shock belakang terutama, itu bagian pinggir sealnya ini nggak ada rembes ketika as dipompa. Nah, ketika as dipompa, ketika as ditekan naik turun. Nah ini sekarang mau saya coba. Ini kita tes dulu bos. Oh iya bos, makanya setiap saya perbaikan shock mobil itu misalkan sekarang selesai, itu orangnya nggak langsung saya kabarin bos, karena saya masih nunggu besok. Takutnya yang ada di bagian maksud saya tadi itu, yang ada di bagian pinggir seal itu dia rembes. Jadi sekarang kita cek bos, dia rembes apa tidak. Kita tarik ke atas, terus kita tekan ke bawah sekencang-kencangnya. Wah, kalau dia nggak ada rembes berarti berhasil. Nah ini alhamdulillah ini nggak ada rembes oli sama sekali di bagian pinggir. Kalau tengah insya Allah nggak bakalan karena dia kan. Ini kita cek lagi, kita tekan ke bawah. Nah ini nggak ada, itu sukses. Oke bos, begitulah caranya memperbaiki shock belakang mobil R3. Ini seperti yang saya bilang tadi di awal, saya shock ini sudah pernah perbaiki, yaitu di salah satu channel saya, Ahli Shock. Di situ untuk shock mobil saya sudah lumayan banyak saya upload bos. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat bos. Sebenarnya ini 2 pasang bos, atau 1 set kanan kiri, cuma yang saya buat tutorial sebelah saja karena caranya sama. Oke, salam dari saya Edi Skop Malang, Jawa Timur. Dukung terus bos channel saya bos, jangan lupa like dan subscribe, tentunya nyalakan loncengnya. Oke, bye bye.